Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Winandari dari 7 PMI dengan NIM 1717104019. Saya akan mempresentasikan materi tentang studi regulasi Undang-Undang Desa dan implementasinya dari mata kuliah Pengembangan Masyarakat Desa dan Miskin Kota yang diampu oleh Bapak Imam Alfi Esos, MSI. Yang pertama, saya akan terlebih dahulu membahas tentang latar belakang terbentuknya Undang-Undang Desa. Secara historis sebelum kemerdekaan, di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Satuan hukum masyarakat inilah yang kemudian disebut sebagai desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa ini merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa. Undang-Undang Desa secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang Desa, menjadi bukti konkret bahwa keberadaan desa atau desa adat telah dijunjung dan dihormati agar tetap dijaga eksistensinya di tengah kemajuan zaman. Keberadaan desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju serta mandiri diharapkan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di pedesaan. Yang selanjutnya yaitu, adakah sesuatu yang istimewa di dalam Undang-Undang Desa? Apakah hak dan kewenangan desa? Apakah pembangunan desa? Atau BUM desa? Ya, ketiga poin tersebut memang terdapat dalam Undang-Undang Desa. Tetapi ada hal lain yang pada waktu itu ramai diperbincangkan, yaitu dana desa. Dana desa pada saat itu ramai diperbincangkan karena memang jumlahnya yang sangat besar, yaitu 1 miliar untuk setiap desa di Indonesia. Tujuan pemerintah menggelontorkan dana sebanyak itu yaitu untuk memajukan masyarakat desa dengan mengelola dana tersebut untuk kebutuhan desa dan untuk meningkatkan potensi desa. Yang selanjutnya itu ada dampak Undang-Undang Desa. Yang pertama yaitu ada dampak negatif desa. Dampak negatif dari Undang-Undang Desa yaitu lemahnya kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan bisa menjadi ancaman serius. Apabila tidak hati-hati dalam mengolah dana, akan dapat membuka peluang korupsi sehingga aparatur desa bisa berhadapan langsung dengan hukum. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Desa yang memberikan otonomi desa bukannya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi malah akan membawa masalah dalam masyarakat desa. Kenapa membawa masalah dalam masyarakat desa? Ya karena kebanyakan tingkat pendidikan kepala desa di Indonesia hanya sampai SMA atau bahkan hanya sampai SMP. Dengan tingkat pendidikan yang bisa dibilang rendah tersebut, diprediksi tidak akan mampu memainkan peran dan tanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran dengan baik. Yang selanjutnya ada dampak positif dari Undang-Undang Desa. Yang pertama, desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang kedua, pemberdayaan desa akan menjadi suplemen baru dalam perkembangan ekonomi desa. Yang ketiga, desa tidak dianggap sebagai isu pinggiran dan kini banyak pihak yang memperhatikan pembangunan desa, sehingga sekarang banyak orang yang tertarik untuk menjadi kepala desa. Yang keempat, pengelolaan dana desa dengan tepat akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta dapat meminimalisir kesenjangan antara desa dan kota. Yang terakhir ada tidak menghilangkan hak asal-usul desa. Maksudnya itu, apabila di sebuah provinsi, satuan masyarakat hukum yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan desa memiliki nama lain, maka daerah tersebut tidak harus menggunakan istilah desa.
Contoh di Sumatera Barat, istilah desa di sana yaitu nagari. Dalam Undang-Undang Desa tetap memperbolehkan istilah nagari dipakai untuk menggantikan istilah desa. Yang poin selanjutnya yaitu ada implementasi Undang-Undang Desa. Yang pertama yaitu peningkatan potensi desa, pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan ekonomi melalui pembuatan BUMDes, dan pemenuhan kebutuhan dasar desa seperti akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.